menuju lagi kepada Calvin Verdong. Bermain di posisi naturalnya kali ini. Ada bantuan di sana. 1-2 kombinasi. Calvin sudah menikmati pertandingan kali ini. Nah, itu dia pemirsa, 1-2 kombinasi lagi. Calvin Verdong terbuka ruang. Masih ada Doni Tri sana. Pergerakan dari kecepatan Raihan Hanan. Raihan. Masih ada pemirsa. Kita lihat Indonesia menekan dan oleh. Begini pernyataan 3 pelatih besar yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2026 yang mengaku ketakutan dan waspada terhadap timnas Indonesia. Usai kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada FIFA Matchday 2026 kembali menjadi perbincangan hangat di Asia. Hasil tersebut bukan hanya memberikan kemenangan bagi skuad Garuda, tetapi juga memperpanjang tren positif Indonesia yang kini telah meraih 3 kemenangan beruntun sepanjang FIFA Matchday 2026. Performa luar biasa yang ditunjukkan pasukan Merah Putih membuat banyak pihak mulai mengubah pandangan mereka terhadap sepak bola Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia sering dianggap sebagai tim yang hanya mampu bersaing di level Asia Tenggara, kini situasinya mulai berbeda. Timnas Indonesia perlahan menjelma menjadi salah satu kekuatan baru yang mulai diperhitungkan di Asia. Di balik kebangkitan tersebut, sosok John Herdman menjadi pusat perhatian. Pelatih asal Kanada itu dinilai berhasil membawa perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat, tidak hanya dari segi hasil pertandingan, tetapi juga dari cara bermain, mentalitas, dan kedisiplinan tim yang meningkat secara signifikan. Menjelang Piala Asia 2027, perkembangan Indonesia ternyata mendapat perhatian serius dari 3 pelatih besar yang akan menjadi lawan Garuda di grup F. Mereka adalah pelatih Qatar, Julen Lopetegui, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dan pelatih Thailand, Anthony Hudson. Ketiga pelatih tersebut disebut mengakui bahwa Indonesia kini bukan lagi lawan yang bisa dianggap remeh. Dari ketiga pelatih tersebut, pelatih Qatar yaitu Julen Lopetegui menjadi sosok yang paling terbuka dalam memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Pelatih Qatar itu mengaku sangat terkesan dengan permainan Indonesia saat mengalahkan Mozambik. Menurutnya, kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Lopetegui menilai Indonesia saat ini memiliki permainan yang jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Organisasi tim terlihat rapi, transisi dari bertahan ke menyerang berjalan cepat, dan para pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan sangat disiplin. Menurutnya, yang paling mengejutkan bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana Indonesia mengontrol jalannya pertandingan. Setiap pemain terlihat memahami tugasnya masing-masing dan mampu menjaga keseimbangan permainan selama 90 menit. Lopetegui bahkan menyebut Indonesia sudah berada di atas level rata-rata Asia Tenggara. Ia melihat Indonesia sebagai tim yang kini layak bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Pelatih Qatar itu juga mengaku bahwa staf pelatihnya mulai memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Garuda menjelang Piala Asia 2027. Baginya, Indonesia adalah salah satu tim yang berpotensi menjadi kejutan terbesar dalam turnamen tersebut. Sementara itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu lebih banyak menyoroti peran John Herdman dalam transformasi timnas Indonesia. Menurut Moriyasu, Herdman berhasil membangun sebuah sistem permainan yang hidup. Indonesia kini memiliki organisasi yang rapi, transisi yang cepat, dan pemahaman taktik yang tinggi dari setiap pemain. Moriyasu mengaku kagum melihat bagaimana para pemain Indonesia mampu menjalankan strategi dengan sangat baik di lapangan. Setiap lini terlihat saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan. Dalam pengamatannya, Herdman merupakan pelatih yang sangat memahami karakter pemain Indonesia. Ia mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki para pemain dan mengubahnya menjadi kekuatan kolektif yang berbahaya. Bahkan Moriyasu menilai bahwa sentuhan Herdman membawa perubahan yang sangat signifikan bagi sepak bola Indonesia. Ia melihat adanya peningkatan kualitas permainan yang terlihat jelas dalam setiap pertandingan. Salah satu hal yang paling menarik perhatian Moriyasu adalah kombinasi umpan 1-2 yang diperagakan para pemain Indonesia. Nama-nama seperti Kevin Dix, Joey Pelupesi, dan Calvin Verdong disebut tampil luar biasa dalam membangun permainan. Menurutnya, kombinasi umpan cepat yang dilakukan ketiga pemain tersebut membuat para pemain Mozambik kesulitan membaca arah serangan Indonesia. Moriyasu juga memberikan pujian khusus
fokus kepada Ole Romeni yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-11. Ia menilai Ole menunjukkan ketenangan yang luar biasa saat berhadapan dengan kiper lawan. Dalam situasi yang penuh tekanan, sang striker mampu tetap fokus dan menyelesaikan peluang dengan sangat baik. Selain itu, Moriyasu juga mengaku terkesan dengan performa lini depan Indonesia secara keseluruhan. Bersama Ragnar Oratmangoen, Ole dinilai menjadi contoh penyerang modern yang tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga bekerja keras untuk kepentingan tim. Pergerakan tanpa bola, koordinasi antar lini, dan kemampuan menekan lawan menjadi faktor yang membuat lini serang Indonesia terlihat jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Pernyataan yang paling mengejutkan datang ketika Moriyasu menyebut Indonesia berpotensi menjadi rival Jepang di Asia pada masa depan. Menurutnya, jika perkembangan seperti ini terus berlanjut, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mampu berbicara banyak di level tertinggi sepak bola Asia bahkan dunia. Sementara itu, Anthony Hudson melihat ancaman Indonesia dari sisi yang berbeda. Pelatih Thailand tersebut mengaku menangan beruntun Indonesia pada FIFA Matchday 2026 menjadi bukti nyata bahwa Garuda kini memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Menurut Hudson, keberhasilan meraih kemenangan secara konsisten menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki mental juara yang kuat. Ia menilai bahwa Indonesia saat ini mempunyai kombinasi lengkap antara kualitas pemain, organisasi permainan, dan efektivitas strategi. Hudson juga mengakui bahwa Indonesia kini memiliki kemampuan untuk menyulitkan tim manapun di Asia. Bahkan, ia menegaskan bahwa Thailand tidak berada dalam posisi aman apabila harus menghadapi Indonesia dengan performa seperti saat ini. Menurutnya, para pemain Indonesia kini bermain dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tidak lagi takut menghadapi lawan yang secara tradisional dianggap lebih kuat. Hal tersebut terlihat saat Indonesia menghadapi Mozambik. Meskipun hanya menang 1-0, para pemain mampu menunjukkan kedewasaan dalam mengelola pertandingan dan mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Hudson percaya bahwa perkembangan Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses yang panjang dan kerja keras yang dilakukan seluruh elemen tim. Pengakuan dari Julen Lopetegui, Hajime Moriyasu, dan Anthony Hudson menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini mulai mendapatkan respek dari negara-negara besar Asia. Di bawah arahan John Herdman, Garuda tidak hanya mengalami peningkatan dari segi hasil, tetapi juga dari kualitas permainan secara keseluruhan. Indonesia kini tampil lebih disiplin, lebih terorganisir, dan memiliki identitas permainan yang jelas. Para pemain menunjukkan semangat juang tinggi serta pemahaman taktik yang semakin matang. Kemenangan atas Mozambik mungkin hanya satu pertandingan dalam agenda FIFA Matchday 2026. Namun bagi banyak pihak, hasil tersebut menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan Piala Asia 2027 yang semakin dekat, timnas Indonesia telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pesaingnya. Garuda bukan lagi tim pelengkap turnamen, melainkan calon kekuatan besar yang siap menantang dominasi negara-negara elit Asia. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Mozambik dengan skor akhir 1-0. Laga uji coba FIFA Matchday ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan digelar pada Selasa, 9 Juni 2026. Gol tunggal kemenangan tim Garuda dicetak oleh Ole Romeni. Pasukan John Herdman langsung tampil menekan sejak menit awal babak pertama. Indonesia nyaris mencetak gol cepat pada menit ketiga. Kevin Dix melepaskan umpan dari sepak pojok. Bola ditanduk oleh Elkan Bagot namun membentur tiang gawang. Bola pantul mengenai Ole Romeni tetapi kembali mengenai tiang. Ancaman kembali datang pada menit ke-8. Kevin Dix melakukan tusukan dari sisi kiri. Tembakan Dix hanya menggetarkan jala gawang bagian samping. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-12. Ragnar Oratmangoen melepaskan umpan terobosan akurat. Ole Romeni berhasil lolos dan mengecoh kiper Mozambik, Ivane Francisco Urabal. Ole langsung menembak bola ke gawang yang kosong. Skor berubah menjadi 1-0. Skuad Merah Putih sempat mencetak gol lagi melalui sepak pojok langsung Kevin Dix. Namun wasit menganulir gol tersebut. Wasit menilai ada pelanggaran lebih dulu terhadap Ivar Jenner. Pada menit ke-21, Marcelino Ferdinand menyambar bola liar di depan gawang. Sayang, tembakan Marcelino masih bisa diblok oleh pemain belakang Mozambik di bawah Mistar. Mozambik berbalik menyerang melalui Alcides. Tembakan Alcides bisa ditepis oleh kiper Martin Paes. Bola muntah kemudian dioper kepada Dario Melo. Kevin Dix melakukan blok krusial untuk menyelamatkan gawang Indonesia. Calvin Verdong juga mendapat peluang emas pada menit ke-30. Namun sontekannya masih melebar dari gawang lawan. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Tempo pertandingan berjalan alot pada awal babak kedua. Kedua tim terlibat banyak duel di lini tengah. Indonesia perlahan kembali memegang kendali permainan. Mozambik memilih menumpuk banyak pemain di lini belakang. Masuknya Raihan Hanan membawa perubahan. Kecepatan Raihan di sisi kanan membongkar pertahanan lawan pada menit ke-67. Ia mengirim umpan silang ke tiang jauh. Nathan Cho Aon menyambut
bola tetapi sepakannya membentur tiang gawang. Mozambik mencuri peluang lewat Alcides pada menit ke-70. Tembakan Alcides melambung tipis di atas Mr. Paes. Tidak lama berselang, Chelton Djamise melepaskan tendangan keras ke tiang dekat. Martin Paes tampil sigap menepis bola tersebut. Indonesia mendapat peluang terakhir pada menit ke-77. Calvin Verdonk melepaskan umpan terobosan ke lini pertahanan Mozambik. Kiper Ivane Urabal bergerak cepat keluar sarang untuk memotong bola sebelum dijangkau Nathan. Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi. Timnas Indonesia mengunci kemenangan dengan skor akhir 1-0. Berita kedua, begini pernyataan pelatih Mozambik, yaitu Chiquinho Conde yang mengaku terkejut dan kagum setelah Mozambik dikalahkan oleh Timnas Indonesia dengan skor telak. Kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday 2026 menjadi sorotan banyak pihak. Hasil positif yang diraih skuad Garuda tidak hanya membanggakan para pendukung sepak bola Indonesia, tetapi juga mendapat pengakuan dari pelatih lawan. Pelatih Mozambik, yaitu Chiquinho Conde, mengaku terkejut sekaligus kagum dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Chiquinho Conde menilai Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu. Menurutnya, tim yang dihadapi Mozambik saat ini tampil jauh lebih terorganisir, disiplin, dan memiliki identitas permainan yang jelas di setiap lini. Kami menghadapi tim yang berkembang sangat cepat. Indonesia menunjukkan kualitas yang luar biasa, baik dalam penguasaan bola, transisi permainan, maupun organisasi pertahanan. Saya cukup terkejut melihat perubahan mereka dalam waktu yang relatif singkat. Pelatih asal Mozambik tersebut menilai bahwa Timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Di bawah arahan pelatih baru, Indonesia mampu menunjukkan permainan modern yang memadukan kecepatan, disiplin taktik, dan efektivitas dalam menyerang. Conde secara khusus memberikan pujian kepada pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Menurutnya, Herdman berhasil membawa perubahan besar yang terlihat jelas dalam cara bermain skuad Garuda. Saya melihat sentuhan pelatih yang sangat kuat dalam tim ini. John Herdman berhasil membangun sistem yang membuat para pemain memahami peran mereka dengan baik. Indonesia bermain sebagai sebuah tim yang solid dan memiliki visi yang sama di lapangan. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Herdman bukan hanya terlihat dari hasil pertandingan, tetapi juga dari mentalitas para pemain Indonesia yang kini semakin percaya diri ketika menghadapi lawan-lawan internasional. Para pemain tampak tidak mudah panik saat berada di bawah tekanan dan mampu menjalankan strategi dengan sangat baik. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia tampil dominan dan mampu mengendalikan jalannya laga. Kombinasi permainan cepat dari lini tengah serta efektivitas lini depan membuat Mozambik kesulitan mengembangkan permainan. Situasi tersebut menjadi bukti bahwa perkembangan Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang dijalani dengan serius. Bagi Chiquinho Conde, kemenangan Indonesia atas Mozambik menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang tepat. Ia bahkan meyakini bahwa jika perkembangan ini terus dipertahankan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan penting di kawasan Asia dalam beberapa tahun mendatang. Saya melihat masa depan yang cerah untuk Indonesia. Mereka memiliki pemain muda berkualitas, dukungan luar biasa dari masyarakat, dan sekarang mereka juga memiliki struktur permainan yang baik. Jika proses ini terus berjalan, saya yakin Indonesia akan menjadi tim yang sangat kompetitif di Asia. Kemenangan atas Mozambik pun menjadi bukti nyata bahwa Timnas Indonesia benar-benar serius dalam mewujudkan ambisi besar mereka di level Asia. Di bawah kepemimpinan John Herdman, skuad Garuda menunjukkan transformasi yang membuat banyak pihak mulai memberikan perhatian khusus. Laga FIFA Matchday 2026 ini bukan sekadar kemenangan biasa bagi Indonesia. Pertandingan tersebut menjadi saksi bahwa Timnas Indonesia telah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Pengakuan dan pujian dari pelatih lawan seperti Chiquinho Conde semakin mempertegas bahwa perkembangan yang terjadi saat ini telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dengan fondasi yang semakin kuat, kualitas pemain yang terus berkembang, serta kepemimpinan John Herdman yang dinilai sukses membawa perubahan besar, harapan untuk melihat Timnas Indonesia bersaing di level tertinggi Asia kini bukan lagi sekadar mimpi. Kemenangan atas Mozambik menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan panjang Garuda menuju prestasi yang lebih besar di masa depan.